Selamat pagi. Hari ini kita ikut acara Gobar, Gowes Barang, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Sumut dan Aceh yang sedang tertimpa musibah bencana ekologi. Bencana ekologi adalah kerusakan parah dan meluas pada ekosistem alam yang utamanya dipicu oleh aktivitas manusia, bukan sekadar fenomena alamiah. Kejadian ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya fungsi lingkungan, dan mengancam kehidupan manusia akibat eksploitasi berlebihan seperti deforestasi, pertambangan, dan polusi, sehingga sering disebut krisis lingkungan akibat kelalaian manusia. Kita registrasi dulu ya. Yang biasanya merais itu Right for Palestine, jadi sekarang ikut Right for Aceh. Ya, monggo. Tetep diajak teman-teman kita ini. Video. Dan gimana untuk penyalurannya kita akan Kami start dari Taman Apsari Surabaya. Kembali ke bencana ekologi. Definisi dan penyebab utama. Bencana ekologi atau bencana lingkungan merujuk pada gangguan drastis pada sistem ekologi hubungan makhluk hidup dan alam yang berdampak jangka panjang. Faktor penyebab utamanya adalah aktivitas manusia seperti deforestasi, penebangan hutan skala besar untuk perkebunan sawit atau pembalakan liar, eksploitasi sumber daya, pertambangan yang tidak terkontrol, pencemaran, tumpahan minyak, sampah plastik, dan limbah industri. Contoh bencana ekologi. Pertama, banjir besar dan tanah longsor.
akibat kerusakan hutan dan daerah aliran sungai das. Kedua, kebakaran hutan dan lahan, sering disengaja untuk pembukaan lahan. Ketiga, pencemaran laut, kematian satwa laut akibat limbah minyak. Dampak bencana ekologi. Dampaknya bersifat meluas dan merusak. Pertama, kerusakan ekosistem. Hilangnya habitat satwa liar seperti orangutan dan gajah. Kedua, kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan, termasuk mikroplastik yang masuk ke rantai makanan. Ketiga, kerugian ekonomi. Industri perikanan dan pertanian terganggu. Keempat, krisis sosial. Menimbulkan pengungsi dan konflik lingkungan. Sebanyak 91.703 jiwa korban banjir bandang Aceh masih bertahan di tenda pengungsian sejak akhir November 2025. Hingga saat ini mereka belum kembali pulang karena rumahnya rusak akibat diterjang banjir dan tanah longsor. Hingga 21 Januari 2026, korban bencana hidrometeorologi Aceh yang masih bertahan di tenda pengungsian tersebar di 988 titik di berbagai kabupaten kota terdampak. Pengungsi terbanyak kini berada di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sekitar 36.261 jiwa atau 9.242 kepala keluarga, tersebar di 210 titik lokasi pengungsian. Sekretaris Poskomando Posko Tanggap Darurat Bencana Alam Aceh, Fadmi Ridwan mengatakan, penyebab utama para pengungsi masih bertahan di kamp pengungsian karena rumah mereka rusak berat dan tidak dapat dihuni kembali. Pemerintah juga terus berusaha memulihkan kondisi pasca bencana Aceh dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan pemukiman, hingga aset desa, kabupaten, dan provinsi. Kemana mau pulang dia, rumahnya, udaranya belum jadi. Nah itu Bang, makanya dia belum jadi. Di Aceh Tengah ada 5.000, Aceh Tenggara ada 2.474. dan Beria 2116. Jadi pemulihan nanti akan dibuat dulu dokumen rencana pemulihan untuk pengungsi. Ya, semuanya bukan hanya pengungsi, pemulihan ekonomi, pemulihan semua. Kita tunggu nanti bagaimana rencana pemulihan yang akan dibuat pemerintah. Nah, ini kan sedang disusun nih Bang. Nah, belum final. Menurut Fadmi, total rumah warga yang rusak akibat banjir bandang lalu yaitu sebanyak 213.403 unit. Bangunan lain yang rusak seperti tempat ibadah sebanyak 641 unit, kantor sebanyak 227 unit, sekolah 1.204 unit, pondok pesantren 685 unit, dan rumah sakit atau puskesmas sebanyak 146 unit. Dari Banda Aceh, Fajariana, TV Raca melaporkan. Kami hujan deras berturut-turut di akhir November 2025 mengakibatkan sejumlah daerah dilanda banjir dan longsor. Memasuki hari keempat, banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten kota di Aceh membuat ratusan ribu warga terdampak dan sedikitnya 19 warga dinyatakan tewas akibat banjir. Pemerintah Aceh umumkan tanggap darurat banjir. Belasan kabupaten kota di Aceh terdampak banjir dan longsor. Akibatnya ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu warga kehilangan harta benda. Derasnya banjir membuat 3 jembatan di Jalan Nasional Penghubung Aceh dan Medan terputus. Ketiga jembatan itu adalah Jembatan Ngurdu di Pidi Jaya, Jembatan Kuta Blang di Biren, dan Jembatan Kuta Cane di Aceh Tenggara. Selain itu, beberapa jembatan penghubung antara kabupaten juga putus. Sementara itu, puluhan rumah warga di Desa Blang Awe dan Senong di Pidi Jaya roboh terbawa arus. Hal ini diperparah dengan padamnya listrik sejak hari pertama banjir. Menurut manajer PLN Aceh, ada 12 tower 150 kV rusak di Biren Arun. Imbasnya, jaringan internet dan seluler tidak aktif di beberapa kabupaten. Masyarakat di Desa Dayakrut sudah 3 hari tidak bisa keluar dari desa mereka karena jalan tertutup material kayu. Dan kami masih ada beberapa rumah warga yang mungkin mereka masih terjebak di sana. Itu kami mohon bantuan dan daripada. Sementara Bupati Pidi Jaya dan Porkopimda yang berkunjung ke Desa Blang Awe mengharapkan pemerintah provinsi dan pusat segera mengirim bantuan.
hari sehingga meninggal orang satu, kemudian meninggal satu orang, kemudian luka-luka, dan rumah korban yang memang masih banyak belum teridentifikasi, dan ini jembatan abutmen satu juga di bawah. Sampai hari keempat banjir bandang di Aceh, sebanyak 19 warga dinyatakan meninggal dunia, sementara ribuan warga masih di tempat pengungsian. Ismail Adam, Banda Aceh, Aceh. Berikut ulasan dari tim Al-Ami. Demikian berita-berita tentang bencana ekologi di Sumut dan Aceh. Kita memasuki area Ko Armada 2. Memasuki area ini, mulai kehebohan peserta. Karena masuk wilayah militer ini, kami sangat jarang kadi semua buat foto sendiri-sendiri. Mulai susah diatur olah massal. Izin masuk Museum Pusat TNI Jals PV Jayamahe Monjaya di Surabaya memerlukan prosedur khusus karena berada di area militer, yakni mengajukan surat permohonan kunjungan kepada Pangarmatim atau melalui Dinas Penerangan Armatim TNI AL, paling tidak 2 minggu sebelum kunjungan. Pengunjung wajib berpakaian rapi dan mematuhi aturan ketat. Ada patung Gajah Mada di sini. Patung Gajah Mada ini berdiri dengan pandangan lurus ke depan, serta sebilah gada di tangan kanan. Sosok Patih Majapahit ini digambarkan bertubuh gempal dengan rambut tergelung. Patung Gajah Mada Surabaya atau yang resmi bernama Monumen Gajah Mada terletak di wilayah basis TNI Al Kowarmatim Surabaya, tepatnya di tengah bundaran Kampung 100, DBAL, ujung Surabaya. Usia monumen ini sudah cukup lama. Monumen ini diresmikan menggantikan untuk monumen meriam yang ada di sana sebelumnya. Sejak proses pembongkaran monumen meriam pada 22 Agustus tahun 2003, pembangunan monumen Gajah Mada menghabiskan waktu 1 bulan lebih. Baru tanggal 5 Oktober tahun 2003 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal saat itu, Laksamana TNI Bernard Kansonda. Pesona Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi Majapahit sangatlah luar biasa. Namanya harum dalam Sumpah Palapa yang diucapkannya untuk menyatukan wilayah Nusantara. Gajah Mada adalah Patih Majapahit yang hidup di masa Prabu Jayanegara hingga Prabu Hayam Wuruk. Di masa itu, salah satu yang dikenal dari Majapahit adalah armada lautnya. Sebagaimana cita-cita luhur Gajah Mada akan persatuan Nusantara,
Patung Gajah Mada ini merupakan gambaran cita-cita luhur persatuan nusa dan bangsa, sekaligus sebagai simbol kejayaan armada laut. Kita memasuki area gravel.
Salam sehat.